Halo, perkenalkan nama saya Pengku Awaludin dari kelas KM401 Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait artikel opini yang telah saya buat untuk ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini judul dari artikel opini saya adalah Kemendikbud hapus jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA. Apakah hal baik atau buruk? Nah, perubahan besar sedang melanda sistem pendidikan Indonesia. Baru-baru ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau yang bisa disebut Kemendikbudristek mengumumkan penghapusan pemilihan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia di tingkat SMA yang akan diterapkan mulai tahun ajaran 2024 sampai 2025. Langkah ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada siswa dalam memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat mereka tanpa terkekang oleh batasan jurusan yang telah ada. Tentunya penghapusan jurusan ini membentuk paradigma yang baru dalam pendidikan yang lebih terfokus pada pengembangan kompetensi dan minat siswa. Sebelumnya, siswa harus memilih salah satu dari 3 jurusan di SMA, yaitu IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam, IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa. Sistem ini seringkali dianggap membatasi pilihan siswa dan mengarahkan mereka pada jalur yang terlalu spesifik sejak usia dini. Berdasarkan dari Kemendikbud, 70% siswa merasa terpaksa memilih jurusan yang kurang sesuai dengan minat mereka karena berbagai alasan seperti tekanan sosial atau panduan karir yang sempit. Dan dalam konteks ini, sistem yang baru diharapkan dapat memberikan kebebasan yang lebih besar kepada siswa untuk mengeksplorasi berbagai disiplin ilmu. Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP dari Kemendikbudristek, menjelaskan bahwa penghapusan jurusan di SMA merupakan bagian dari implementasi kurikulum merdeka yang telah diterapkan secara bertahap sejak tahun 2021. Namun pada tahun 2022 hanya 50% sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Namun kini sudah diterapkan di 90-95% satuan pendidikan pada tingkat SD, SMP, dan SMA atau SMK. Penyediaan jurusan dilakukan karena sekolah-sekolah tersebut sudah menggunakan kurikulum merdeka, kata Anindito kepada Tempo pada Rabu, tanggal 17 Juli 2024. Ia juga menambahkan bahwa di kelas 11 dan 12 SMA, siswa yang sekolahnya menggunakan kurikulum merdeka dapat memilih mata pelajaran dengan leluasa sesuai minat, bakat, kemampuan, dan aspirasi studi lanjut atau karir mereka. Namun, tentunya ada kekhawatiran bahwa penghapusan jurusan ini dapat membingungkan siswa dan orang tua. Tanpa panduan yang jelas, siswa mungkin kesulitan menentukan mata pelajaran mana yang relevan dengan karir atau studi lanjut yang mereka ingin tempuh. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yulianto pada tahun 2022, bimbingan karir yang memadai di sekolah menjadi krusial dalam membantu siswa membuat keputusan yang tepat terkait pendidikan mereka. Penghapusan jurusan di SMA membutuhkan strategi komunikasi yang kuat untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan dan manfaat dari perubahan ini. Teori komunikasi 2 tahap atau Two-Step Flow of Communication Theory yang pertama kali dikemukakan oleh Paul Lazarfield dan Elihu Katz pada tahun 2005 menyatakan bahwa informasi sering disampaikan dari media massa lewat pemimpin opini yang kemudian menyebarkannya ke masyarakat umum. Dalam konteks perubahan kurikulum ini, pemerintah dapat menggunakan pemimpin opini seperti kepala sekolah, guru, dan tokoh pendidikan untuk menyebarkan informasi secara lebih efektif kepada siswa dan tentunya kepada orang tua. Penghapusan jurusan dapat dilihat sebagai langkah maju dalam memodernisasi pendidikan Indonesia. Ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas dan sesuai dengan kebutuhan abad ke-21 yang menuntut pemikiran kritis, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi. Dengan sistem ini, siswa tidak lagi terbatas pada satu bidang studi, tetapi dapat memilih mata pelajaran dari berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan minat mereka. Hal ini meningkatkan motivasi belajar dan hasil akademik siswa. Selain itu, pendekatan ini juga sejalan dengan tren global yang mengenai pendidikan dan tentunya menekankan pada pembelajaran interdisipliner dan fleksibilitas kurikulum.
Ini dikemukakan oleh Anderson dan Cradwell pada tahun 2001. Penghapusan jurusan di SMA oleh Kemendikbudristek adalah langkah yang berani dan inovatif dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Meski demikian, keberhasilan implementasi sistem ini sangat bergantung pada kesiapan sekolah dalam memberikan bimbingan dan informasi yang tepat kepada siswa. Oleh karena itu, implementasi sistem baru ini harus diimbangi dengan penguatan layanan bimbingan karir dan informasi yang lebih baik tentang pemilihan mata pelajaran. Sekian presentasi dari saya, terima kasih untuk waktunya dan sampai jumpa kembali.